ketika misalnya Anies mengendorse Pramono Anung dan Rano Karno, which is PDIP, ya, maka orang kemudian tidak berkeberatan. Kenapa? Karena masih ada Jokowi yang dipandang sebagai the common enemy. Jadi the common enemy bukan lagi PDIP sebagai the ruling party hampir 10 tahun, ya, kecuali 1,5 tahun terakhir dihianati oleh Jokowi. Tetapi orang melihatnya bahwa masih ada Jokowi yang seolah-olah dianggap masih in inner circle. Padahal theoretically baik Jokowi maupun PDIP dua-duanya sudah tidak berkuasa lagi. Itu yang anehnya. Dua-duanya tidak berkuasa tapi kok kemudian saling berseteru. Karena kalaupun tawaran itu datang kepada Anies, belum tentu dia langsung akan mengatakan iya. Dia butuh berpikir keras dengan memperhatikan peluang politik ke depannya dan pendukung politiknya. Dan bisa saya katakan, pendukung politiknya akan jauh lebih bahagia kalau dia menjadi menteri. Pendukung politiknya akan lebih senang. Saya ngomong seperti ini tidak mewakili sikap pribadi saya. Kalau sikap pribadi saya ingin Anies di luar pemerintahan. Tetapi secara objektif saya mengatakan itulah tipikal masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mau petakan, di Indonesia ini ada 3 kelompok besar kelompok politik. Kelompok politik Prabowo, kelompok politik Mulyono, dan kelompok politik yang kontra Mulyono. Bukan kontra Prabowo, kontra Mulyono. Kalau seandainya kelompok Mulyono dihancurkan, dikeluarkan, maka yang kontra Mulyono ini akan dengan mudah direkrut oleh Prabowo. Tapi bagaimana kalau seandainya yang masih masuk orang-orang Mulyono tapi Prabowo kemudian menambah jumlah orang-orang yang kontra Mulyono dalam pemerintahannya sehingga menjadi pemerintahan yang bisa saling silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Saya ingin membahas satu berita yang terkait dengan Anies dan Ahok, ya, yang selalu kontroversial, tetapi memang kemudian kita harus bisa menjelaskan politik, skenario politik yang terjadi hari ini sesungguhnya, karena siapa yang beroposisi, siapa yang di dalam, siapa yang di luar hampir tidak jelas, ya. Prabowo menciptakan sebuah pemerintahan yang blur, ya. One thing for sure, komponen civil society yang kritis jelas menolak anasir Jokowi masuk dalam pemerintahan Prabowo, tetapi di antara mereka belum melihat Prabowo sebagai bagian dari masalah. Itu yang kita harus lihat, ya, sobat era sekalian. Bagaimana ke depannya nanti kita akan lihat, termasuk dalam 100 hari ini. Kalau kita bicara akankah terjadi reshuffle, saya tidak tahu. Karena lama-lama saya berpikir Prabowo sama seperti Jokowi juga, unpredictable, tidak bisa disangka, tidak bisa diduga. Siapa yang menduga dengan legitimasinya dia membuat kabinet yang gemuk-gemuk, gak karuan seperti itu. Tetapi mungkin karena di awal dia terlalu mengakomodir Jokowi yang notabene sudah berjasa untuk memenangkannya sebagai presiden. Karena sekali lagi kalau pilpresnya berlangsung fair, jujur dan adil, belum tentu menang, apalagi menang satu putaran, ya. Itu yang kita harus catat terus menerus dan saya tidak mengubah keyakinan itu dari awal, ya. Oke, coba kita bacakan spekulasi yang disampaikan Henry Satrio ini, ngeri-ngeri sedap juga, ya. Isu reshuffle besok lusa itu 100 hari kurang lebih. Anies Ahok berpeluang masuk kabinet Prabowo. Menarik ini, ya. Jadi sebelumnya sebagai introduction, kata Dirut Agung Sedayu, kita ingin berlomba dengan Singapura.
berlomba dengan Singapura itu dalam hal yang produktif, bukan dalam hal membuat kawasan mewah yang luxury yang kemudian hanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berduit untuk hidup di sana. Coba kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh kantor berita ekonomi dan politik rakyatmerdekaonline.id ya, Republik Merdeka. Republik Merdeka, kedekatan antara dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama dalam kurung Ahok dinilai sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi politik yang lebih luas. Jadi sobat era sekalian, ini terjadi karena Pilkada DKI punya kepentingan yang sama. Jadi sebenarnya mereka punya the common enemy yang sama, yaitu Jokowi, bukan Prabowo. Dan mereka melihat Ridwan Kamil itu orang yang di-endorse Jokowi, bukan oleh Prabowo. Sehingga itu yang mempersamakan, ya, sama-sama ingin memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno. Ya. Sekaligus bagi keduanya merevitalisasi posisi politik. Anies makin meneguhkan bahwa dia punya tempat dalam konstelasi politik Indonesia walaupun kemudian dijegal sana sini. Ahok pun melakukan revitalisasi sebagai tokoh politik yang kita tidak tahu sebesar apa dukungan orang terhadap Ahok. Kalau Anies, at least dia calon presiden, kita tahu berapa suara yang didapatkan paling tidak. Tapi kalau Ahok kita sangat simbolik sifatnya, terutama dari kalangan tentu non Muslim ya, dan termasuk juga kalangan Tionghoa gitu ya. Tapi Tionghoa yang benar ya, bukan Tionghoa yang nggak benar ya. Oke. Analis komunikasi politik Henry Satrio alias Hensat memandang bahwa momen ini dapat membawa dampak besar bagi peta politik Indonesia ke depan. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto yang pernah menjadi pendukung awal perjalanan politik Ahok dan Anies, unfortunately atau fortunately kita tidak tahu, karena kita tahu bahwa yang berinisiatif untuk mementaskan Ahok dan Anies adalah Prabowo Subianto. Kemungkinan besar akan menyambut baik kedekatan keduanya. Pak Prabowo itu bangga pasti, dua orang yang pernah beliau bantu kini sudah beriringan jalan. Dulu Ahok itu kan Gerindra, kata Hensat lewat kanal YouTube miliknya ya. Ahok dulu Gerindra iya, tapi sebelum Gerindra sebelum PDIP, tapi sebelum PDIP dia Gerindra. Sebelum Gerindra dia Golkar, sebelum Golkar dia partainya Syahrir. Jadi memang kalau kita dibilang dia sudah anggota di 4 partai yang berbeda ya, dan semuanya ikut dalam kompetisi politik. Ya, tidak hanya sekedar anggota tapi ikut dalam pemilu, itulah Ahok ya. Kemudian ia bahkan memprediksi bahwa rekonsiliasi Ahok dan Anies dapat menjadi langkah awal bagi terjadinya rekonsiliasi antara Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP dengan Prabowo Subianto. Oke, nanti kita akan bahas ya, why, apa hubungannya. Saya kira Bu Mega dan Pak Prabowo akan segera bertemu. Mungkin Pak Prabowo juga akan hadir di Kongres PDIP nanti, ujar Hensat. Selain itu, ia menilai rekonsiliasi politik ini juga dapat membuka peluang kerjasama lebih lanjut. Termasuk kemungkinan Anies dan Ahok bergabung dalam kabinet pemerintahan jika ditawari posisi menteri. Kalau Ahok sih nggak ada beban, pasti masuk ke pemerintahan Prabowo kalau ditawari, apalagi kalau Bu Mega mengizinkan ungkapnya. Tapi dicek juga ya soal aturan mengenai pernah dihukum dengan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih ya, itu still exist atau tidak. Saya terus terang belum ngecek undang-undang kementerian yang baru yang tidak lagi membatasi jumlah kementerian menjadi 34 ya. Namun terkait Anies, founder lembaga survei Kedai Kopi itu melihat ada tantangan berbeda, apakah pendukungnya bisa menerima. Kita tahu beliau adalah manusia politik. Jadi kalau masuk kabinet itu hal biasa, tapi bagaimana respons pendukungnya, itu yang menarik ungkapnya. Hensat juga menyinggung isu reshuffle kabinet yang tengah menjadi perbincangan, terutama terkait posisi Menteri Dikti Satrio Sumantri Brojonegoro. Posisi Dikti ini kan dulunya rumah Mas Anies. Kalau ditawarkan, akankah beliau masuk lagi? Tanya Henry Satrio. Oke. Ya, ada spekulasi-spekulasi ya. Tapi ada yang tidak bisa kita bohongi ya.
waktu akan membuat time will change ya, somebody. Jadi waktu akan mengubah seseorang. Nah ini yang paling penting ya. Dan dalam bahasa yang pragmatis dibilang politik itu dinamis katanya kan. Artinya bisa berubah time to time. Dan makin lama ungkapan-ungkapan seperti ini walaupun kemudian tidak terdengar ada idealismenya. Ya memang itulah yang terjadi dan masyarakat kita mudah sekali menjadi masyarakat yang lupa atau amnesia. Jadi bayangan saya ketika misalnya Anies mengendorse Pramono Anung dan Rano Karno which is PDIP ya, maka orang kemudian tidak berkeberatan. Kenapa? Karena masih ada Jokowi yang dipandang sebagai the common enemy. Jadi the common enemy bukan lagi PDIP sebagai the ruling party hampir 10 tahun ya, kecuali 1,5 tahun terakhir dikhianati oleh Jokowi. Tetapi orang melihatnya bahwa masih ada Jokowi yang seolah-olah dianggap masih in inner circle. Padahal theoretically baik Jokowi maupun PDIP dua-duanya sudah tidak berkuasa lagi. Itu yang anehnya, dua-duanya tidak berkuasa tapi kok kemudian saling berseteru. PDIP seolah-olah beroposisi terhadap Jokowi dan gengnya tentunya, bukan beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo tidak pernah ditolak oleh PDIP, apalagi kalau kita lihat garisnya Puan Maharani misalnya. Dan sesungguhnya dari awal kalau gosip yang kita dengar misalnya, Prabowo suka untuk merekrut 1-2 orang PDIP yang memang eksis seperti Abdullah Azwar Anas, Menteri PAN sebelumnya. Tetapi Megawati kemudian tidak memberikan lampu hijau karena tadi Megawati masih berpikir untung dan ruginya kalau dia cuma nyelip seperti halnya PKS. PKS kan nyelip kan masuk pemerintahan itu. Mengendorse 1 orang bukan anggota PKS, Menteri Tenaga Kerja kalau tidak salah ya. Tetapi dianggap bahwa itu adalah representasi PKS. Jadi minor sekali ya. Dan sekali lagi kalau seandainya Anies masuk, maka sekali lagi sekarang ini the common enemy kita, musuh bersama kita semuanya dan kalangan masyarakat adalah Jokowi, bukan Prabowo. Sehingga kalau Jokowi disingkirkan, maka selesai dianggap politik oposisi di Indonesia. Jadi jangan-jangan Jokowi to some extent masih berguna untuk membuat kelompok-kelompok civil society melakukan konsolidasi. Karena kejahatan sesungguhnya tidak hanya soal Jokowi, tapi juga orang-orang jahat yang selama ini memanfaatkan posisi politiknya, kedekatan politiknya kepada aktor-aktor politik, kepada aparat untuk mengeruk kekayaan sebesar-besarnya. Itu yang kita sebut dengan oligarki. Entah oligarki tersebut yang ditopang oleh kekuatan yang sifatnya lokal maupun kekuatan yang sifatnya internasional. Jadi sudah beyond dari masalah-masalah nasional gitu ya. Jadi sekali lagi kalau Anies, coba kita bikin polling ya, iseng-iseng. Kalau Anies, apakah Anda setuju ya? Walaupun nanti tentu akan orang bilang GR sekali siapa yang mau merekrut Anies menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Tetapi ya it's okay, coba kita buat pollingnya ya. Kalau Anies direkrut sebagai Menteri Prabowo, apakah Anda setuju? Jadi sobat era sekalian, kalau Anies direkrut sebagai Menteri Prabowo, apakah Anda setuju? A, setuju. B, tidak setuju ya. Jadi sekali lagi yang membuat Prabowo terpilih sebagai presiden bukan sikap persistensi dia.
bukan daya tahan dia, tetapi karena sikap pragmatisme dia yang mau berkompromi dengan pemerintahan Presiden Jokowi, masuk jadi anggota kabinet dan kemudian meminta bahkan di-endorse sebagai pasangan calon, bahkan dengan sebuah tawaran luar biasa itu menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nah sekarang kalau seandainya Anies ingin jalan idealis seiring dengan presidensial threshold yang sudah 0, apakah masyarakat Indonesia cukup cerdas untuk membaca sikap yang konsisten dan persisten tersebut? Jangan-jangan orang Indonesia lebih setuju kalau Anda manggung sebagai pejabat. Dan memang iya, it happen ya. Itulah karakteristik manusia Indonesia. Jadi kalau Anda tidak punya jabatan politik, jabatan publik, maka Anda dipandang sebelah mata. Jadi tokoh publik pun tidak cukup. Harus ada jabatan publik. Nah, Anies kalau seandainya lama dia tanpa jabatan publik, maka tentu ruang gerak dia akan jauh lebih sulit. Di mana nanti dalam kegiatan-kegiatan, dalam acara-acara, secara protokoler dia tidak bisa ditempatkan di depan. Beda kalau dia kemudian menjadi salah seorang menteri. Paling tidak secara protokoler dia hanya kalah dengan presiden dan wakil presiden di jajaran eksekutif. Bayangan saya, kalau Anies ditawar Prabowo untuk menjadi menteri, Anies akan mengambilnya. Kenapa? Karena nuansa perseteruan itu sudah berlalu. Ya. Time will tell you, ya, that somebody changed. ya, somebody has changed. Jadi, sahabat era sekalian, ya itulah politik ya. Path untuk menjadi pemimpin itu tidak selalu jalan idealis, tapi bisa juga jalan pragmatis. Makanya kita lihat pragmatisme itu apakah didukung oleh sobat RH sekalian dengan polling yang baru saja saya luncurkan tadi ya. Sudah ada 107 ya. Ini kalau Anies direkrut sebagai Menteri Prabowo, apakah Anda setuju? Yang setuju 55%, tidak setuju 45%. Ini menunjukkan kan bagaimana para pendukung sendiri split, bingung. Oke. Setuju selanjutnya tinggal kita jadikan bintang kedua. Setuju buat ngedampingi beliau. Nah, kelihatan ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. By the way, terima kasih yang sudah bergabung ya. Kita melakukan analisis politik lagi ya. Saya kira ukurannya bukan marah tidak marah, kecewa tidak kecewa, tapi ukurannya mesti memang ukuran yang rasional. Dan saya berusaha menempatkan ya, bukan sebagai orang yang pernah menjadi tim sukses, tetapi seorang yang ingin mengamati ya, dari jarak yang dekat, tetapi penuh dengan objektivitas ya. Karena karakter orang Indonesia itu, kalau Anda bukan pejabat, lama-lama Anda karena itu orang nggak mau, tidak ingin jadi pejabat itu ya. Karena itu saya katakan berat ya, kalau beroposisi itu cukup saya aja gitu ya, yang lain silahkan. Sebagai contoh di dalam pilkada DKI, ketika Anies harusnya beroposisi terhadap sistem yang rusak ya kan, tapi dia lebih memilih beroposisi terhadap Ridwan Kamil yang dipersepsi sebagai endorsementnya Jokowi. Padahal sistem yang rusak itu memunculkan Kim Plus dan PDIP yang tidak memajukan dirinya, tetapi justru menjadikan dirinya sebagai bahan jualan. Tapi politik, maka saya katakan Anies itu seorang politician, ya, bukan seorang intelektual anymore. Ya, intellectual politician tentunya, tapi maksud saya ingin mengatakan membedakan antara politician and academician ya. Dia bukan academician tapi seorang politician. Nah, karena seorang politician ya tentu dia berhitung ya, untung rugi kemudian, dan seorang politician selalu ingin bertarung, bukan
bersikap netral dalam medan pertarungan politik manapun. Makanya sekarang anak buahnya juga dideploy untuk membentuk ormas-ormas misalnya. Kemudian berada di sisi pemerintahan Pramono Anung karena dulu mereka juga memang hidup di circle seperti itu dan lain sebagainya. Sah dalam politik ya, yang penting bahwa langkah Anda tidak dimaksudkan untuk merampok keuangan negara. Yang paling penting adalah itu adalah langkah-langkah rasional sebagai insan politik ya, sebagai tim-tim sukses gitu ya. Oke. Bang Refli undang dong Gus Rofi pembela PIK 2. Kok yang diundang pembela? Gimana? Jadi saudara sekalian ya, channel ini panggung bagi orang yang ingin memperjuangkan kebenaran ya, bukan panggung orang yang ingin mencari pembenaran ya, bukan panggung bagi orang yang ingin mencari uang kecil ya di antara konflik-konflik yang selalu ada ya. Jadi rasanya nggak mungkin lah ya saya mengundang orang-orang yang pro PIK 2 ya. Bagusnya jangan ikut-ikut tangan berlepotan Muklis Rahman ya, tapi itu juga dilemanya ya. Kalau Anda tidak ikut tangan berlepotan ya seperti Prabowo, barangkali masyarakat Indonesia akan mempersepsi Anda orang luar sistem seperti barangkali orang melihat saya misalnya. Jadi tetapi kualitasnya tentu jauh sekali ya kan. Saya bukan Anies, sehingga bagi saya untuk terus berada di luar sistem itu sesuatu yang ya konsekuensinya hanya pada diri saya pribadi. Tapi Anies Baswedan konsekuensinya pada gerbong yang dia punya. Makanya gerbongnya in out. Sekarang gerbongnya in di dalam Pemda DKI ya. Dan jangan-jangan Anies pun juga akan masuk sebagai salah seorang penasehat di Pemda DKI, kita tidak tahu, Pemkot ya atau Pemprov ya. Ngemis amat sih masuk kabinet. Tidak ada yang ngemis. Yang ada adalah analisis ya. Kalau ngemis beda. Karena kalaupun tawaran itu datang kepada Anies, belum tentu dia langsung akan mengatakan iya. Dia butuh berpikir keras dengan memperhatikan peluang politik ke depannya dan pendukung politiknya. Dan bisa saya katakan, pendukung politiknya akan jauh lebih bahagia kalau dia menjadi menteri. Pendukung politiknya akan lebih senang. Saya ngomong seperti ini tidak mewakili sikap pribadi saya. Kalau sikap pribadi saya ingin Anies di luar pemerintahan. Tetapi secara objektif saya mengatakan itulah tipikal masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak peduli seorang menteri, seorang pejabat itu latar belakangnya belepotan, ada isu korupsi dan lain sebagainya. Ya, yang sebagai aktivis ya, money politics dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia jadi menteri, seolah-olah dia menjadi pejabat yang harus dihormati. Ya, itu persoalannya. Ahok jadi ketua KPK, Anies wakil Bowo. Jadi sobat era sekalian, ya, ketua KPK dan lain sebagainya itu hanyalah spion dari kekuasaan presiden. Jadi kalau seandainya Presiden Prabowo ingin memberantas korupsi, mudah. Dia bisa menjadikan burung nuri menjadi elang. Tapi kalau dia tidak punya keinginan memberantas korupsi, elang pun jadi burung nuri. Itu persoalannya. Nah, sekarang kalau KPK sekarang burung nuri, ditambah lagi kemudian Prabowo tidak berkeinginan memberantas korupsi secara genuine, ya maka tetap dia akan menjadi burung nuri. Begitu ya. Sangat disayangkan Anies dan Ahok kalau masuk ke pemerintahan, berarti hanya Bang Refli Harun yang satu-satunya capres yang jadi oposisi nanti karena threshold sudah 0%. Kebayang saja nggak jadi capres. Jadi tapi sekali lagi ya, saya bicara tentang yang namanya political incentive politik. Rizal Ramli kurang apa ganasnya, tapi tidak mendapatkan insentif politik, bahkan bisa bertarung saja tidak bisa. Dulu Sri Bintang Pamungkas ya di luar terus nggak bisa bertarung, tapi mungkin di antara mereka hanya ingin memilih tetap menjadi orang di luar pemerintahan seperti saya misalnya. Tapi kalau kemudian Anda ingin bertarung sebagai di medan-medan pertarungan, ya Anda harus
dalam tanda kutip harus menjadi oportunis politik dalam tanda kutip ya, yaitu memanfaatkan peluang sekecil pun untuk membuat daya tawar politik Anda besar dan hidup lagi. Karena yang paling penting adalah bukan omongan segelintir orang, tapi bagaimana persepsi masyarakat banyak terhadap Anda, itu persoalannya. Saya tidak sedang berkhotbah mengenai kebaikan akhirat. Kalau kebaikan akhirat, maka ya segala sesuatunya itu bisa baik untuk akhirat kita dalam posisi manapun. Anda mau di dalam pemerintahan bisa bekerja yang baik untuk akhirat, di luar pemerintahan juga begitu. Apalagi ya. Sekali lagi politik itu tidak linier ya. Kalau seandainya misalnya Prabowo declare bahwa orang-orang Mulyono dia akan buang semua ya. Kita sebut saja misalnya Pratikno, Bahlil ya. Siapapun lah ya, you name it ya. Maka barangkali bagi Anies Baswedan punya alasan moral untuk masuk dalam kabinet. Tapi saya yakin Prabowo tidak akan melakukan itu. Dia tetap akan blended seperti ini, ya. Jadi ada disorientasi sesungguhnya bagi seorang Prabowo untuk bekerja. Apakah dia ingin kabinet yang gado-gado ini tetap dia pertahankan? Kan ini kan cuma kurang Anies dan kurang PDIP saja. Kalau Anies masuk, ya walaupun Anies bukan partai, tetapi Anies adalah lembaga, bukan hanya sekedar individu. Dan kemudian PDIP ada wakilnya yang di-endorse oleh Megawati, selesai. No oppositions. Budi Gunawan kan ada. Ya Budi Gunawan posisinya agak unik. Mungkin karena dia lama di Badan Intelijen sehingga dia banyak tahu banyak hal ya yang kemudian banyak membuat politisi-politisi atau tokoh-tokoh politik menjadi tersandra. Karena itu beda ya. Pasti bukan karena endorsement dari Megawati, tapi karena memang keinginan Prabowo untuk tetap mempertahankan agar Budi Gunawan yang BIN ini tidak kemana-mana ya, tetap dia ikat di dalam pemerintahannya. Oke, saudara sekalian, menarik ya bagaimana melihat hubungan dinamika antara Prabowo Subianto, Mulyono, dan aktor-aktor politik yang sesungguhnya tidak kontra Prabowo, melainkan kontra Mulyono. Jadi kalau kita mau petakan, di Indonesia ini ada 3 kelompok besar kelompok politik. Kelompok politik Prabowo, kelompok politik Mulyono, dan kelompok politik yang kontra Mulyono. Bukan kontra Prabowo, kontra Mulyono. Kalau seandainya kelompok Mulyono dihancurkan, dikeluarkan, maka yang kontra Mulyono ini akan dengan mudah direkrut oleh Prabowo. Tapi bagaimana kalau seandainya yang masih masuk orang-orang Mulyono, tapi Prabowo kemudian menambah jumlah orang-orang yang kontra Mulyono dalam pemerintahannya, sehingga menjadi pemerintahan yang bisa saling silang. Mau bisa juga, saya kira tokoh-tokoh politik tertentu akan mau kalau direkrut. Karena saya juga dengar ada bisik-bisik tetangga kalau mereka awal-awal juga mengupayakan agar masuk kabinet kan. Yang namanya orang berpolitik ya, entah itu Anda aktivis, ya barangkali Anda tetap mengupayakan. Ada konon yang ingin jadi barangkali jaksa agung, ada yang ingin jadi menteri apapun dan lain sebagainya. Jadi sahabat sekalian, kita akan lihat ke depannya ya, konstelasi seperti ini. Sebentar lagi 100 hari, apakah akan terjadi reshuffle atau tidak? Nanti kita undang ya Faisal Assegaf, bagaimana dia melihat situasi ini ya dengan pandangan dia. Dan soal-soal PIK dan lain sebagainya kita akan undang Hosinuddin juga ya. Dan yakinlah media ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang pro oligarki ya. Apalagi kemudian mencari rente dalam konflik antara oligarki dan society ya, atau berdiri di sisi oligarki dengan pertimbangan yang tidak jauh-jauh dari uang ya. Begitu sobat RH sekalian. Ya, posisi polling kita ternyata 1.700 yang voting, yang setuju 52%, tidak setuju 48%. Tipis banget ya. Itu menunjukkan kebingungan ya. Jadi
Jadi kalau saya ingin mengatakan ya, yang 48% itu mayoritas meniti jalan idealis. Ya. Sementara yang setuju 52% meniti jalan yang realis. Jadi realis dan idealis ya. Dan dalam hidup selalu yang realis yang biasanya acceptable dan kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena yang idealis ya katakanlah dia sekedar hanya ingin menyatakan sikap sebagai mercusuar orang lain, itu loh sikap yang sesungguhnya, tetapi bukan berarti sikap ini pasti akan menjadi pemenang. Karena urusan-urusan itu kan tidak semuanya kita bicara tentang urusan sebagai pemenang, bisa saja kaitannya adalah tidak hanya soal pemenang, tapi kaitannya adalah soal moralitas. Nah, dalam politik itu kita bumbunya banyak sekali. Jadi idealisme, moralitas, kemudian realitas, pragmatisme dan lain sebagainya bisa menyelinap di satu sosok atau satu wajah. Dan tidak mesti buruk, bisa jadi karena kondisi memungkinkan itu. Saya filosofis sekali yang jelas. Mungkin perjalanan hidup memang harus menyebabkan itu. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan ini baik bagi siapapun ya, dan kita akan lihat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.